Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini kita bikin kue jadul tanpa pengembang, tapi rasanya enak banget, empuk dan ngembang seperti ini. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Kita siapkan dulu loyangnya, biar nanti pas udah ngadon adonan kuenya tidak disimpan lama ya. Langsung saja dimasukkan ke dalam loyang. Jadi sebelumnya kita siapkan dulu loyangnya, kita olesi dengan margarin atau mentega biar nanti lebih mudah mengeluarkan dari loyang ya. Ini jadi dijamin tidak akan nempel-nempel gitu ya. Setelah dengan margarin, kita lapisi juga dengan taburan terigu secukupnya. Pokoknya bagian sambungan loyangnya harus terlapisi dengan margarin dan terigu ya, biar tidak nempel-nempel. Ini udah selesai, kita sisihkan dulu. Lalu kita siapkan 2 buah wadah dan 5 butir telur ya. Ini untuk 2 butir yang pertama kita pisahkan dulu kuning dan putihnya. Kuningnya kita pakai dan 2 putihnya tidak kita pakai ya. Simpan saja di wadah tertutup agar bisa kita gunakan buat bikin bolu putih telur atau buat bikin cemilan lainnya. Untuk telur yang 3 lagi, ini putihnya kita akan pakai. Kita masukkan ke wadah yang berbeda karena ini akan dikocok terpisah ya teman-teman. Jadi total telur yang kita gunakan adalah 5 kuning telur dan 3 putih telur. Nah, untuk putih telurnya kita bisa tambahkan cream of tartar atau bisa di skip juga ini ya. Ini opsional, atau bisa juga ditambahkan dengan perasan jeruk lemon. Kita kocok putih telurnya sampai benar-benar putih kaku, mengembang dan kaku. Ini dengan kecepatan rendah dulu lalu ke tinggi ya. Dikocok seperti ini sampai nanti pas dibalik itu enggak jatuh ya. Berarti itu udah berhasil ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita balik seperti ini, tidak ada yang jatuh. Kita sisihkan dulu putih telurnya, lalu ini kuning telurnya kita tambahkan dengan 250 gram gula pasir dan 250 gram mentega atau margarin. Lalu kita kocok dengan kecepatan rendah dulu lalu ke tinggi ya teman-teman, sampai gulanya agak larut dan semua bahannya tercampur sempurna ya. Nah, ini warnanya juga jadi berubah lebih putih. Kalau sudah agak mengembang, karena ini tidak akan bisa mengembang banget ya. Udah mengembang seperti ini, lebih putih dan lebih lembut ya. Tidak ada tekstur gulanya. Baru kita tambahkan putih telur yang sudah kita kocok tadi. Jadi saya sengaja kocok duluan putih telurnya biar mixernya itu bersih ya teman-teman. Karena kalau untuk mengocok putih telur itu harus dengan mixer yang bersih dan kering. Pokoknya semua wadah yang kita gunakan, semua alat-alat yang kita gunakan harus bersih dan kering ya teman-teman, biar bisa kaku gitu ya, biar bisa mengembang sempurna. Nah, ini setelah kita kocok di campur ya dengan putih telur, kita tambahkan kental manis secukupnya. Itu juga opsional ya teman-teman, bisa di skip. Kurang lebih itu 1 sachet ya untuk kental manisnya. Lalu kita tambahkan 250 gram tepung terigu. Ini penambahannya sambil diayak ya teman-teman, biar lebih mengembang nantinya dan tidak ada terigu yang bergerindil-gerindil gitu ya. Jadi nanti
cake-nya atau bolunya lebih mulus halus gitu. Nah, kita kocok lagi dengan mixer. Ini bisa juga dengan spatula ya, diaduk balik, tapi dengan mixer juga ini tidak masalah, tidak akan membuat kuenya jadi bantat ya, atau kempes lagi gitu pas sudah ngembangnya. Jadi ini benar-benar aman. Pemula ini wajib coba karena tidak perlu trik khusus dan insya Allah langsung berhasil ya, tidak ada gagal-gagalan ya. Setelah tercampur rata, kita masukkan adonannya ke loyang yang sudah kita siapkan tadi. Tinggal kita tuang saja. Ini pas ya untuk satu loyang yang ukurannya seperti ini. Ini loyangnya juga loyang jadul. Teman-teman bisa menggunakan loyang kekinian biar tampilannya lebih cantik ya, tapi kalau tidak ada bisa menggunakan loyang yang ada saja seperti saya ini. Semuanya serba jadul ya, loyangnya jadul, resepnya juga jadul. Ini resep zaman dulu tapi saya dikreasikan agar lebih enak lagi, lebih empuk lagi. Jadinya seperti ini ya. Jadi kalau resep dulu itu langsung saja dimasukkan semuanya, tapi kalau telurnya kita pisahkan dulu, putih telur dan kuning telurnya, hasilnya jadi lebih ngembang, lebih empuk juga ya teman-teman. Nah, ini semua adonannya sudah masuk ke dalam loyang. Kita ratakan dulu bagian atasnya biar lebih rapi. Ini sambil kita kerja seperti ini, sambil kita panaskan ovennya ya teman-teman, biar nanti langsung pas udah beres langsung bisa kita oven. Jadi ovennya sudah panas, bisa langsung kita oven dengan oven tangkring yang jadul juga ya. Ini udah bertahun-tahun ya usianya, udah kayak gini tapi fungsinya masih berfungsi dengan baik ya. Nah, ini setelah di oven kurang lebih 30-40 menit dan dibolak-balik ya atas bawah gitu. Ini udah siap, udah matang. Tinggal kita sajikan ke dalam piring. Ini masih panas-panas banget ya, saya pindahkan ke dalam piring karena memang kalau panas itu lebih enak ya. Semuanya suka mengkonsumsinya dalam kondisi panas-panas seperti ini. Ini tidak butuh waktu lama, langsung habis di piring ini ya. Pokoknya wajib dicoba ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.